Saya akan menceritakan legenda Timun Mas. Pada suatu hari, ada ibu-ibu yang bernama Mbok Marsi yang hidup sebatang kara tanpa punya anak. Mbok Marsi sangat ingin mempunyai anak agar bisa meringankan pekerjaannya di ladang. Pada suatu hari, Mbok Marsi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Saat di awal It's time to begin the first lesson. setelah itu, Buto Ijo memberikan benih mentimun untuk menumbuhkan mentimun yang bisa memunculkan anak. Setelah itu, Mbok Marsi pun terkejut. Apakah benar Buto Ijo? Lalu Buto Ijo tertawa terbahak-bahak, tapi ada persyaratannya. Setelah anaknya berumur 6 tahun, anaknya akan saya makan. Lalu Mbok Marsi menyetujui persyaratan yang diberikan Buto Ijo. Lalu Mbok Marsi pulang. Setelah itu Mbok Marsi pergi ke kebun untuk menanam timun mas. Lalu Buto Ijo datang ke rumah Mbok Marsi menanyakan di mana anaknya. Saya sudah lapar. 6 tahun pun berlalu. Mohon maaf Buto Ijo, esok lusa saya akan memberikan anak saya. Mbok Marsi kepikiran dengan anaknya yang akan dimakan oleh Buto Ijo. Mbok Marsi bermimpi bertemu dengan petapa bahwa bawalah 4 benda untuk menyelamatkan anakmu, yaitu mentimun, jarum, air garam, dan terasi. Keesokan paginya, Mbok Marsi menyiapkan bekal untuk mentimun mas. Lalu Buto Ijo pun datang. Timun mas berlari dengan sangat kencang. Setelah itu, Buto Ijo melihatnya berlari ke atas gunung. Buto Ijo mengejarnya dengan sangat cepat. Mentimun mas menebarkan timun yang berada di dalam. Mentimun mas menonton Buto Ijo yang sedang terjerat dengan timun-timun yang menjalar. Tetapi Buto Ijo bisa lepas dari timun-timun yang menjalar. Lalu timun mas kabur dan Buto Ijo mengejarnya. Lalu timun mas menebarkan barang kedua, yaitu jarum. Lalu tumbuhlah bambu yang sangat runcing untuk menusuk-nusuk Buto Ijo. Dan Buto Ijo terluka, tapi Buto Ijo bisa keluar dari bambu yang menusuknya. Lalu timun mas mengeluarkan barang ketiga, yaitu garam. Lalu keluarlah lautan yang sangat dalam, tapi Buto Ijo bisa keluar dari lautan itu. Dan Buto Ijo mengeluarkan barang terakhir, yaitu terasi. Lalu tumbuhlah lava yang sangat panas untuk menenggelamkan Buto Ijo. Setelah itu, timun mas pun sangat senang saat Buto Ijo telah tiada. Lalu timun mas pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Ibunya sangat senang bahwa Buto Ijo sudah tidak ada untuk mengejar anaknya. Lalu tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Menurut kalian, apa nasihat yang ada dalam cerita tersebut? Ayo, apa kira-kira nasihat atau apa yang kalian bisa petik dari cerita timun emas tadi? Ayo katakan. Ayo, kelas 1 sampai kelas 6. Siapa yang mau coba? Apa kira-kira nasihat yang ada dalam cerita timun emas tadi? Dari awal kalian mendengarkan sampai terakhir, gimana dia mungkin timun emasnya itu dari awal, kemudian dia bagaimana dia melepaskan diri dari Buto Ijonya. Karena apa nasihat, apa yang kalian bisa petik, kalian yang bisa pelajari dari cerita timun emas tadi? Ayo siapa, ayo tanya ya. Coba perkenalkan namanya dan jawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Raja Rizka Dewi, saya kelas 6. Terus jawabannya? Contohnya Mbak Rasmi, timun mas, dan Buto Ijo. Nah, ada 3 apa? Timun emas. Timun mas, Mbak Rasmi, dan Buto Ijo. Makanya kalian harus mendengarkan baik-baik ditanya ya, jangan lain-lain ya. Nah, ayo, yang keras ngomongnya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Putra Gunawan. Terus?
untuk mempunyai Ulangin anak. hal baik, ulangin. Hal baik Yang bisa saya tiru dari cerita Timun Mas adalah yang yang keras. bisa saya tiru dari cerita Timun Mas adalah Apa? kesabaran seorang ibu untuk mempunyai anak. Kesabaran ibu untuk memiliki seorang anak. Ya, berikan tepuk tangan. Nama saya Nikoma Diva Ramamija Selamaswari. Hal baik yang bisa saya tiru dari cerita Timun Mas adalah kita harus berani melawan masalah. Nah, berikan tepuk tangan temannya. Benar ya. Kalau kalian merasa salah, ya nggak boleh kalian emosi, nggak boleh kalian menentang ya. Kalian harus meminta maaf. Ya, jadi itu cerita Timun Mas untuk hari ini ya. Jadi minggu depan gantinya kelas 5. Kelas 5 yang mendongeng, kemudian yang lain mendengarkan baik-baik. Ya, biar bisa kayak tadi. Siapa nama tokohnya, siapa yang jahat, siapa yang baik, apa nasihat yang bisa diambil ya. Ingat, minggu depan harus lebih fokus lagi mendengarkan ya. Paham anak-anak? Ya, itu kegiatan hari ini. Sekarang kita akan melaksanakan pembersihan ya. Silakan anak-anak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Komang, silakan kalian kerja di tempat masing-masing. Selamat bekerja.